Alah, gurih. Halo Senter Lovers dimanapun berada, ketemu maning karo nyoning area oprek channel yang membahas senter dengan cara ngawur. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mereview sebuah senter tangan rakitan atau DIY. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih bagi siapapun yang dengan sukarela memberikan kritik dan saran untuk saya agar lebih baik. Jika rasa terima kasih saya bisa diukur dengan lumen, mungkin akan sangat tinggi seperti lumen pada matahari yang sedang terik-teriknya. Wabil khusus kepada Om Daniel Pras 1106 yang memberikan saran kepada saya untuk menggunakan loop meter pada setiap pengetesan senter. Tapi berhubung nyari barang yang namanya loop meter itu nggak ada, akhirnya saya putuskan buat beli ini saja meskipun ecek-ecek. Mereknya saja Tasi, ini enak buat dijadikan sambal bakar. Alat ini atau lux meter ini masih belum bisa saya gunakan dalam waktu dekat dikarenakan saya masih dalam tahap belajar untuk menggunakan lux meter untuk mengetahui hasil yang mungkin bisa mendekati atau 85% real dalam mengukur satuan lumen. Sepindah malih, kula haturaken matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan kagem sedaya mawon. Baik sahabat kreatif, karena sudah terlalu banyak omon-omon, akan saya lanjutkan saja untuk omon-omonnya. Jadi untuk senter yang akan saya review bentuknya seperti ini. Jika kamu ingin merakit juga, silakan simak baik-baik video berikut ini. Namun jika kamu malas buat ngerakit-rakit ke hulu, berenang-renang di comberan, atau tidak punya basic maupun skill dalam persenteran, cukup kamu sediakan saja uang secukupnya, dan senter yang serupa akan mendarat di rumah panjenengan. Saya mulai dari body atau hose X20 21700 berbahan full alloy cukup tebal dengan cat anodis dan finishing yang sangat rapi. Desain berbentuk sirip di bagian endasnya sebagai pembuang panas yang lebih cepat. Panjang total dari ujung switch sampai ujung bezel lebih kurangnya 150 mm, diameter head 40 mm, diameter tabung 27,5 mm, diameter tutup 30 mm, dan diameter switch 16 mm. Untuk switch menggunakan tile switch RGB dari Convoy, terkesan cukup mewah bagi sebagian orang. Bagian tabung sendiri bermotif garis melingkar yang terpotong oleh garis lurus seperti ini, jadi tidak terasa licin saat digenggam. Dari bagian endasnya yang memiliki panjang lebih kurang 58 mm, didesain cukup apik dan halus, serta terdapat sirip sebagai pembuang panas yang lebih cepat daripada senter dengan desain tanpa sirip. Warna bezel sama seperti warna pada switch, sehingga tampilan pada hose center ini tidak sepolos diriku ini. Serta bezel didesain ala-ala taktikal yang menambah tampilan jadi lebih garang. Kalau menurut saya, bezel ini ada satu kekurangan, yaitu ujung potongan atau bahasa nggone nyong ya lingir, utawa sudut potongan pada bezel itu terasa tajam. Karena bezel didesain pendek yang hanya memiliki panjang total 4 mm, sehingga ketika ingin bongkar pasang bezel terasa sakit pada bagian tangan. Kaca menggunakan AR coating sehingga selain terlihat lebih cantik, juga sebagai pelindung kaca agar tidak mudah berjamur, mencegah water spot, dan lain-lain. Kaca memiliki ketebalan 2 mm yang sudah cukup baik untuk sebuah senter, serta untuk diameter kaca 35 mm. Bagian kaca dilengkapi dengan O-ring 1,5 mm. Fungsi O-ring di sini selain sebagai penahan reflektor, juga sebagai antisipasi agar air tidak mudah masuk ke bagian LED. Reflektor menggunakan bahan alloy dengan ketebalan paling tebal 1,8 mm, panjang total 20 mm, diameter luar terlebar 35 mm, dan diameter dalam untuk gasket 9 mm. Gasket memiliki diameter reflektor 9 mm dan diameter terlebar 10 mm. Chip LED menggunakan SFT70 dengan ukuran 50 x 50 dalam satuan mikron atau 5 mm x 5 mm, serta 2,38 x 2,55 mm untuk emiternya dengan spesifikasi voltase 5,6 sampai 6,9 volt, arus normal 6000 mA, arus maksimal 7000 mA, power rating yang diklaim 48 watt, radian flux atau lumen sekitar 3774 lumen maksimalnya, dan menggunakan PCB tembaga dari Convoy berdiameter 20 mm. Untuk MC PCB bisa juga menggunakan yang berdiameter 22 mm. Untuk head dan tube bisa dipisahkan seperti ini. Bagian head terdapat driver 5 ampere 6 volt berdiameter 22 mm. Kalau kamu tanya, Bang, kenapa nggak pakai driver yang 6 ampere saja atau yang 7 ampere saja? Saya jawab, karena jika menggunakan driver 6 ampere atau 7 ampere maksimal, LED akan cepat panas di mode high dan turbonya, meskipun senter sudah didesain agar lebih cepat membuang panas, dan ada kemungkinan juga untuk bagian LED itu cepat mati. Driver ini menggunakan beberapa mode yang mudah dioperasikan, itu hanya mode standar seperti pada kebanyakan senter. Driver di
dibipas dengan kabel AWG 24 agar arus lebih stabil sehingga nyala yang diharapkan sesuai dengan keinginan. Penghubung antara driver dengan LED seperti biasanya yaitu menggunakan kabel AWG 24. Pada bagian tub baterai terdapat o-ring 2 mm sudah dilengkapi dengan charger baterai Type-C 5V seperti ini. Jadi bisa digunakan untuk alternatif penchargeran baterai tanpa harus pasang headnya. Seperti yang saya sebutkan di awal, hose X20 21700 yaitu hose dengan tabung baterai berukuran 21700 seperti ini. Untuk baterainya saya menggunakan brand Sobirin karena adanya cuma ini. Misalnya dikasih 18650 bisa nggak Om? Ya jawabannya tetap bisa asalkan sedikit lebih kreatif. Untuk berat pada bagian penutup baterai sudah dilengkapi dengan o-ring juga dengan ketebalan 2 mm. Untuk tail switch juga bisa diganti dengan tail switch yang serupa, misalnya tidak ingin menggunakan yang RGB atau hanya ingin menggunakan tail switch standar misalnya yang seperti ini. Saya rasa review dari segi senter sudah cukup lengkap. Bila mana ada yang belum disampaikan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Apabila ada kesempatan untuk menjawabnya, akan coba saya jawab. Tapi bila mana tidak ada kesempatan, ya mohon maaf bila mana tidak saya jawab. Sekarang saya lanjutkan saja untuk tes root center ini di kegelapan malam. Mode moon, mode low, mode medium, dan mode high-nya seperti ini. Kelihatan lah ya. Segini untuk modenya. Nah, untuk terangnya segini. Ini kenapa nggak begitu terang banget di mode high-nya ya? Karena untuk drivernya hanya menggunakan driver 5 ampere saja. Ini bila mana menggunakan driver yang 6 ampere atau 7 ampere maksimalnya, kemungkinan ya masih bisa lebih terang lagi atau lebih padang maning ya. Terus klik 2 kali untuk mode turbonya, 1, 2. Nah, turbonya segini jadi lebih terang daripada mode high-nya ya, seperti center pada umumnya. Kemudian klik 3 kali untuk mode strobe-nya 1, 2, 3. Nah, seperti ini untuk strobe-nya atau blink-nya. Jadi blink-nya blink cepat tapi stabil seperti ini. Hanya ada kedipan-kedipan saja seperti ini. Tidak ada kedip lambat ataupun tidak ada kedip cepat. Jadi stabil seperti ini. Ini untuk mode moon dengan jarak dari sini ke gedung depan sana kurang lebihnya 50 meteran. Ini kalau secara langsung itu masih bisa menjangkau atau masih bisa terlihat dengan mata telanjang. Tapi jika di dalam layar ini sudah tidak terlihat di mode moon-nya. Kemudian di mode low-nya seperti ini. Kalau di mode low, di dalam kamera atau di dalam layar ini sudah bisa terlihat untuk gedung yang ada di depan. Seperti ini dengan jarak kurang lebihnya 50 meteran. Terus di mode medium seperti ini, sedikit lebih terang atau bahkan lebih terang daripada yang sebelumnya. Kemudian di mode high-nya seperti ini. Mode high-nya ini lebih terang lagi. Jadi dengan jarak 50 meteran kurang lebihnya ini sudah cukup jelas untuk menjangkau jarak 50 meteran di mode high-nya saja. Kemudian untuk di mode turbonya cukup dengan cara diklik 2 kali, 1, 2. Nah, seperti ini. Ini di mode turbonya. Jadi lebih terang lagi. Kemudian untuk strobe-nya 1, 2, 3, klik 3 kali, maka strobe-nya bisa berfungsi seperti ini. Seperti ini untuk mode moon-nya, ini dengan jarak dari sini ke situ, spot situ ya kurang lebihnya 3 meteran. Ini sudah cukup terang, tapi kalau ditambah ke yang agak panjang dari sini ke sana mungkin 10 meteran itu nggak begitu terlihat di dalam kamera untuk mode moon-nya. Kemudian untuk mode low-nya segini, ini sudah terlihat lebih terang. Untuk sekeliling segini di mode low-nya. Nah, ini jadi di tempat saya sedang angin barat ya. Terus di mode medium segini. Nah, ini lebih terang lagi daripada yang mode low. Kalau ke pepohonan seperti ini. Nah, terus mode high-nya segini. Ini mode high-nya lebih terang lagi, sahabat kreatif. Ini sekitar ya nggak gelap-gelap banget ya, karena memang sedang terang bulan juga, terus masih ada cahaya di sekitar. Nah, segini. Ini kalau gelap ya segini untuk gelapnya. Untuk mode moon-nya seperti ini. Nah, segini untuk mode moon-nya, kalau nggak kelihatan ya. Nah, segini untuk mode moon-nya. Di depan sana itu ada sebuah lampu LHE dengan daya kurang lebihnya kalau nggak salah itu
42 watt atau 45 watt, jadi cukup terang. Tapi hanya di sekitar situ saja untuk cahayanya. Saya akan coba bandingkan dengan senter ini. Ini mode moon, kemudian mode low-nya segini. Mode low sudah bisa menjangkau area di sekitar gerbang makam itu. Kemudian sudah, kalau menurut saya ini sedikit lebih, ya meskipun masih terang lampunya, tapi ini sudah hampir imbang dengan cahaya lampu. Kemudian di mode medium segini, ini kalau menurut saya lebih terang senternya daripada lampu yang ada di gerbang makam itu. Kemudian untuk mode high-nya seperti ini. Untuk mode high-nya ini saya rasa lebih terang di senternya. Apalagi ketika digunakan di mode strobe-nya, digunakan di mode turbonya, klik 2 kali. Nah, mode turbonya segini, jadi lebih terang lagi. Jadi untuk cahaya lampu di sekitar itu enggak, ya kalah lah, kalau menurut saya itu kalah. Kemudian kalau ke pepohonan yang tinggi seperti itu, ini ya cukup bagus lah untuk sorotnya. Ini jadi sebenarnya untuk LED-nya itu LED sorot ya, atau LED thrower, tapi berhubung reflektornya itu reflektor pendek, jadi untuk sorotnya ya agak menyebar seperti ini. Nah, kelihatan ya. Kalau saya pribadi untuk senter dengan karakter sorot menyebar seperti ini, saya suka. Karena selain bisa fokus juga bisa menyebar, jadi di sekeliling itu bisa nampak ya. Klik 3 kali untuk mode strobe. Nah, mode strobe-nya seperti ini. Nah, ini saya nggak coba masuk ke bagian sana karena ya agak saru gitu ya. Sebenarnya sih ya pengen gitu, tapi di sekeliling sana juga agak terang sehingga tidak saya lakukan tes root di sana. Mode moon memang nggak terlihat karena memang modenya ya cukup redup. Kemudian mode low segini sudah bisa menjangkau, tapi masih kalah dengan lampu di sekitar, karena lampu di sekitar itu untuk dayanya lampu LED dengan daya 40 watt, karena saya sendiri yang pasang. Kemudian untuk mode medium segini, ini sudah mampu menjangkau di sekitar bawah lampu, dan untuk cahayanya kalau ada orang di situ yang kemungkinan masih terang lampunya. Kemudian mode high-nya, nah mode high-nya ini kemungkinan masih sama atau terangnya itu sama dengan lampu yang berada di sana, atau lampu yang 30 watt dengan jarak 50 meteran. Jadi ini cukup jos lah kalau menurut saya. Kemudian di mode turbonya, nah segini, kemungkinan loh ya, kemungkinan ini masih lebih terang senternya. Ketika ada orang di sana bisa bilang, mas senternya lebih terang gitu ya. Ini untuk mode turbonya sudah saya nyalakan kurang lebihnya 4 menit sampai 5 menitan. Untuk bagian headnya itu cuma anget-anget saja, karena nggak punya alat untuk mengukur suhu, jadi nggak saya coba ukur. Tapi ini cuma anget-anget saja kalau menurut saya. Masih bisa mampu dipegang dengan tangan seperti ini. Dan untuk cahayanya juga masih stabil atau masih terang seperti ini. Jadi ya jos lah menurut saya. Kurang lebihnya seperti itu tadi untuk hasil ngecrutnya saat di kegelapan malam. Jika kamu minat, kamu bisa japri nomornya Pak RT setempat, atau jika ingin rakit sendiri bisa kamu beli hostnya di toko PP Megastore. Kemudian untuk LED-nya di toko Sayanski jika ingin menggunakan LED yang sama seperti ini. Kemudian untuk drivernya bisa kamu sesuaikan. Seperti biasa dalam sebuah produk pastinya ada kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangan si senter ini, satu, bagian tepi bezel itu terasa tajam. Kemudian yang kedua, tidak mudah mendapatkan hostnya karena sering kehabisan. Yang ketiga, tail switchnya lebih tinggi daripada bodi ekor, sehingga ketika diberdirikan di bagian ekornya itu tidak bisa berdiri dengan kokoh. Adapun kelebihannya yaitu host bisa di custom dengan LED dan driver sesuka hati asalkan masih dalam batas aman. Host polosan dan bisa dikasih brand sendiri dengan cara di laser. Finishing sangat baik dan rapi. Cat anodes lebih doff dan saya rasa lebih tebal sedikit ya. Head memiliki sirip sehingga panas mudah terbuang. Jika kamu lebih kreatif, senter ini bisa dijadikan senter waterproof. Untuk video kali ini cukup sampai di sini, sahabat kreatif. Semoga dapat memberikan inspirasi dan informasi yang bermanfaat. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy-joy.